multiverse is a concept about which we know frighteningly little. The multiverse is real. Apa jadinya jika kamu melihat kembaran dirimu sendiri? Tapi kok anehnya, kamu merasa kalau itu bukan kamu, namun hanya orang lain yang menyerupai dirimu sendiri, dan kamu menyadari bahwa kamu tidak memiliki saudara kembar identik lain, dan kalian tinggal di ruang dan waktu yang sama. Masih merasa bingung ya? Mungkin kamu sedang terjebak di alam semesta lain, atau yang dikenal juga sebagai dunia paralel. Dunia paralel, paralel multiverse, emang ada? Berikut catatan menarik mengenai dunia paralel yang dapat kita ketahui bersama. Dunia paralel atau paralel multiverse seringkali digunakan untuk menggambarkan gagasan tentang dunia yang mirip dengan dunia kita saat ini dalam beberapa aspek, namun berbeda dalam aspek yang lain. Istilah dunia paralel ini sendiri pertama kali diciptakan oleh Edwin Ebert dalam novelnya tahun 1884, Flatland, A Romance of Many Dimensions. Dikisahkan di Flatland, di tempat dari mana cerita ini berawal, ada makhluk dua dimensi bernama Esquire yang ternyata mendapati dirinya berada tinggal di permukaan bidang dua dimensi dan bukan pada garis satu dimensi seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Dan betapa terkejutnya dia setelah mengetahui keberadaan dimensi ketiga dan mengagumi bagaimana para makhluk hidup dapat berada di sana dan mempunyai kemampuan melihat ke dalam pesawatnya serta mengamatinya tanpa terlihat sendiri. Tidak sedikit kisah bertemakan dunia paralel dieksplor ke dunia film bergenre fiksi ilmiah. Hal ini menunjukkan isu ini sangat menarik untuk diangkat maupun dibahas, terlebih lagi bagi kaum penganut teori konspirasi. Sebut saja The One, Butterfly Effects, Paradox, Another Earth, Source Code, Coherence, Parallel Sliders, dan Stranger Things. Bahkan adanya multiverse juga diangkat dalam film-film superhero Marvel atau MCU yang telah maupun akan tayang seperti Loki, What If, Spider-Man No Way Home, dan Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Kita tidak akan pernah lupa bagaimana Peter Parker berusaha mengubah realitasnya saat itu dengan membujuk Doctor Strange untuk merapal mantra agar orang-orang melupakan identitasnya sebagai seorang Spider-Man. Namun, karena keputusan Peter yang gamang, sehingga Master of Mystic Art itu membuat kesalahan dan sebaliknya membuka portal realitas lain dan membuat Peter harus berhadapan dengan musuh-musuh yang pernah dikalahkannya di realitas yang lain di Spider-Man No Way Home. Atau sebut saja aksi heroik Doctor Strange di Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang melewati multi semesta lain bersama American Chavez dan memanfaatkan kitab Vishanti untuk menyelamatkannya dari Scarlet Witch yang berusaha mencoba mengambil kekuatannya agar dapat menguasai kemampuan berpindah tempat ke berbagai multi semesta lain. Lalu, bagaimana sebenarnya menjelaskan fenomena dunia paralel atau multiverse ini dari kacamata sains? Nah guys, sebelum kita membahas lebih lanjut, yuk terlebih dahulu subscribe dulu channel Proyek Tengah Malam dan klik tombol notifikasinya ya untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami. Dari sudut pandang sains, adanya realitas lain atau alam semesta paralel yang berbeda dengan realitas yang kita alami di dunia saat ini ternyata bukanlah sekedar hayalan para penulis kisah fiksi ilmiah saja. Sains modern juga menyatakan kemungkinan adanya multiverse ini dan para ilmuwan masih terus mengkajinya hingga saat ini.
Salah satunya adalah fisikawan Max Tegmark yang membedakan multiverse dalam hierarki dari 4 tingkatan atau level, yaitu level yang pertama atau level beyond our cosmic horizon adalah teori parallel universe yang tidak terlalu kontroversial. Teori ini menyatakan bahwa parallel universe tidak dapat kita lihat karena ia berada di luar garis horizon alam semesta kita. Analoginya seperti kita melihat kapal di tengah laut. Kita tidak dapat melihat kapal apabila ia berada di luar horizon. Tetapi jika kapal itu mendekati kita dan masuk dalam horizon, kita akan dapat melihat kapal itu sedikit demi sedikit. Parallel universe level 1 oleh ahli fisika digambarkan bahwa alam semesta kita seperti gelembung udara yang saling berdesak-desakan dalam ruang yang disebut jagat raya. Pada level 2 atau Other Postiflation Bubbles, level ini menyatakan bila alam semesta pada level yang pertama dapat dikelompokkan menjadi satu multiverse, maka jagat raya ini terdapat banyak multiverse. Teori ini didasarkan pada teori chaotic eternal inflation yang menyatakan bahwa jagat raya kita terus berkembang semakin membesar sejak terjadinya Big Bang hingga sekarang. Teori ini menyatakan bahwa kita selamanya tidak dapat melihat multiverse lainnya dikarenakan cepatnya perkembangan jagat raya yang menjadi perantara multiverse. Pada level yang ketiga atau Quantum Many World, teori ini menyatakan bahwa alam semesta lainnya berada di sekitar kita. Teori ini berkembang dari teori mekanika kuantum yang menyatakan bahwa proses kuantum acak menyebabkan alam semesta bercabang dengan banyaknya kemungkinan yang terjadi. Perbedaan mendasar pada level yang pertama dan yang ketiga adalah letak alam semesta yang sama dengan alam semesta kita. Level yang pertama menyatakan bahwa alam semesta yang sama dengan alam semesta kita berada di luar horizon. Sedangkan pada level yang ketiga mengatakan alam semesta yang sama dengan alam semesta kita berada pada cabang kuantum lainnya. Pada level ketiga ini juga merupakan teori parallel universe yang paling tinggi kontroversialnya, dikarenakan teori ini berkembang dari teori mekanika kuantum yang juga kontroversial. Sedangkan pada level yang keempat atau Other Mathematical Structure merupakan teori parallel universe yang matematis dan menggunakan semua kemungkinan yang ada. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta lainnya tidak hanya berada di luar horizon alam semesta kita, tetapi juga berbeda dengan alam semesta kita dalam segala hal, misalnya waktu, hukum fisika, dan jagat raya. Alam semesta pada level yang keempat ini sangat sulit untuk divisualisasikan karena banyaknya kemungkinan yang dapat terjadi. Salah satu buktinya adalah parallel universe ini. Ditemukan oleh dua orang ahli fisika, Dr. Robert Foote dan Dr. Saibal Mitra, Melbourne, Australia. Bukti tersebut mereka temukan pada penelitian asteroid Eros berupa adanya percikan mirror matter. Mereka mendefinisikan mirror matter sebagai bayang cermin dari sesuatu yang ada di alam semesta sebagai penyetabil alam semesta. Mirror matter ini ada sebagai pemenuhan kodrati alam yang selalu simetris dan mempunyai dua sisi, kanan dan kiri. Alam semesta adalah sisi kiri, sedangkan mirror matter adalah sisi kanannya. Dan kita pada saat ini belum dapat melihat keberadaan mirror matter karena ia berinteraksi dengan alam semesta kita hanya melalui gravitasi. Profesor Stephen Hawking telah melakukan penelitian tentang multiverse sebelum ia meninggal. Bersama Thomas Hertog yang adalah seorang psikis di Catholic University of Leuven yang catatannya telah dipublikasikan di Journal of High Energy Physics. Dan dengan gamblang, Hawking menjelaskan kemungkinan adanya alam semesta lain yang menyerupai alam semesta kita. Teori yang diungkap oleh Hawking ini seperti menyelesaikan cosmic paradox dari kebanyakan para fisikawan selama ini. Selain itu, teori ini membawa bukti baru tentang parallel universe alias dunia paralel. Menurutnya, ada kemungkinan bahwa alam semesta lainnya memiliki kemiripan dengan alam semesta kita, memiliki planet seperti bumi, bahkan memiliki individu yang sama dengan yang ada di bumi sekarang ini.
Alam semesta yang mirip dengan alam semesta kita ini mungkin memiliki perkembangan peradaban yang berbeda. Seperti di alam semesta lain, mungkin dinosaurus tidak punah seperti di bumi kita, atau mungkin di sana Amerika bukanlah negara adidaya. Selain itu, terdapat kemungkinan adanya alam semesta yang sangat berbeda dengan alam semesta kita. Mungkin di alam semesta tersebut tidak terdapat planet seperti bumi, tidak memiliki bintang dan galaksi, atau bahkan memiliki hukum fisika yang berbeda dengan alam semesta kita ini. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Albert Einstein yang memperkirakan bahwa alam semesta ini terbentuk sekitar 14 miliar tahun yang lalu. Namun di dalam teorinya itu, Einstein tidak menjelaskan bagaimana terbentuknya alam semesta ini. Lalu, bagaimanakah fakta sebenarnya dunia paralel yang harus kita ketahui bersama? Kita sudah membahas jauh apa itu dunia paralel beserta kajiannya dari berbagai sisi. Lalu, bagaimanakah fakta sebenarnya? Dan benarkah teori multiverse ini bisa dibuktikan kebenarannya? Nah, guys, berikut ini adalah kisah dari beberapa orang yang mengaku pernah masuk dalam realitas lain tersebut. Yang pertama, lelaki misterius dari Tauret. Pada suatu hari di tahun 1954, seorang pria yang tak disebutkan namanya melakukan perjalanan ke Tokyo, Jepang. Awalnya semua terlihat normal, namun ketika mendarat di Bandara Internasional Tokyo, kejadian aneh itu pun mulai terlihat. Pria tersebut diminta untuk menunjukkan paspornya. Yang anehnya lagi, dalam paspor tersebut tercantum nama negara yang tak pernah terdengar oleh seorang pun di lokasi manapun, yaitu Tauret. Pria misterius tersebut mengatakan bahwa Tauret terletak di antara Spanyol dan Prancis. Yang kedua, bertemu The Beatles. Masih ingat dengan grup musik The Beatles yang populer di era 60-an? Mungkin sebagian besar dari kalian pun belum lahir pada masa itu, sehingga kalian hanya bisa menyaksikan grup musik berstyle poni tersebut hanya melalui rekaman video dan foto. Namun apa yang dialami oleh pria dengan nama samaran James Richards ini dapat dikatakan sebagai suatu keberuntungan. Bagaimana tidak, pada tanggal 9 September 2009, pria yang berasal dari California tersebut mengaku sedang mengajar anjingnya yang sedang berlari. Secara tak terduga, ia terjatuh ke dalam suatu lubang dan tak sadarkan diri. Saat terbangun, ia menemukan dirinya berada di dalam suatu ruangan yang asing. Ia bertemu dengan seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Jonas. Richard mengaku membicarakan tentang grup The Beatles bersama Jonas. Anehnya lagi, Richard mengaku melihat anggota The Beatles yang lain masih hidup. Richard mengatakan bahwa ia kembali ke masanya dengan menggunakan suatu mesin. Ia membawa rekaman The Beatles berjudul Everyday Chemistry dari dimensi lain, lalu menguploadnya ke website pribadinya. Yang ketiga, Onghead. Onghead didirikan di New Jersey pada abad ke-19 oleh seorang pria bernama Ong setelah ia melempar topinya ke udara. Namun, topi itu hilang tanpa jejak dan dianggap terbang ke dimensi lain. Pada tahun 1920, kota Onghead ditinggalkan dan dikenal sebagai kota hantu. Meski demikian, Onghead tidak dilupakan begitu saja. Beberapa tahun kemudian, 3 orang ilmuwan mendirikan suatu institusi berbasis chaos di Onghead, New Jersey. Di sana, para ilmuwan mengaku menemukan pintu gerbang berbentuk telur yang menuju dimensi lain. Mereka mengatakan bahwa telah menjelajahi sebuah dunia yang tidak dihuni manusia. Hanya ada tanaman dan air di sana. Yang keempat, kota misterius Carol Case McElhaney. Pada tahun 2006, seorang wanita bernama Carol Case McElhaney
mengemudi dari Paris, California kembali ke rumahnya di San Bernardino. Dia memutuskan untuk berhenti di kota kelahirannya, Riverside. Namun anehnya, Carol mengaku tidak bisa menemukan rumah masa kecilnya ataupun keluarganya. Apakah dia menemukan kota yang salah? Sepertinya tidak, sebab kota itu memiliki geografis yang sama persis dengan kota kelahirannya. Ia juga menemukan sekolah perguruan tinggi tempat ia belajar dulu. Untuk sesaat, Carol merasa lega. Namun ia segera melihat sekumpulan warga yang berjalan dengan muka menyeramkan. Akhirnya Carol pun bergegas meninggalkan kota misterius tersebut. Carol percaya ia telah menemukan sebuah dimensi paralel di mana Riverside adalah tempat yang jauh dan lebih gelap. Yang kelima, terbangun dari dunia paralel, Lerina Garcia. Di tahun 2008, seorang wanita bernama Lerina Garcia, 41 tahun, terbangun dari tidurnya pada suatu tempat misterius. Namun, ia tidak menyadarinya. Lerina bangun dan melanjutkan aktivitas hariannya seperti biasa. Meski rumahnya tampak normal, namun Lerina merasakan sedikit keanehan. Misalnya, spray dan piyama yang berbeda dari yang ia gunakan saat hendak tidur. Selain itu, Lerina juga melihat ruangan kerjanya yang tampak berbeda. Lerina pun mencoba menemui mantan kekasihnya yang telah putus 6 bulan lalu. Namun pria tersebut mengaku tak pernah putus dari Lerina. Dan yang lebih anehnya lagi, Lerina mengatakan telah memiliki kekasih yang baru. Namun, keberadaan kekasih barunya itu tidak dapat ditemukan dimanapun. Lerina percaya bahwa ia telah terbangun dari sebuah dunia paralel. Nah guys, kita sudah membahas apa itu dunia paralel beserta dengan teorinya dari saintis ternama dan fakta-faktanya. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah dunia paralel itu benar-benar real atau fake? Beri komentar kamu di bawah ya. Dan selalu perbaharui informasi kamu dengan tetap menantikan info-info menarik dari channel kami. Journey to face the unknown and ponder the question. Come on. What did you expect?